Saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur dalam doanya, dia bertanya kepada Tuhan. Sebetulnya dia juga bertanya kepada dirinya sendiri dan juga kepada seluruh jemaat. Sebuah pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya cukup sulit untuk kita jawab. Pemazmur tadi berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kalau kita terapkan pertanyaan itu untuk dunia ini, untuk gereja kita, untuk masyarakat kita, untuk komunitas kita, dan pada akhirnya untuk diri kita, berani nggak jawab? Siapa ya? Dia atau saya? Apakah kita sudah masuk kategori, bisa dikatakan masuk ke dalam rumah Allah? Waduh Romo, boro-boro masuk ke dalam rumah Allah. Di depan pintunya aja saya belum siap Romo. Karena ada begitu banyak hal yang belum beres dalam hidup kita. Si pemazmur juga lucu juga sebetulnya. Dia nanya, dia jawab sendiri. Dia menjawab begini. Orang yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh masuk ke pekarangan rumah Allah adalah orang yang bersih tangannya. Jawaban si pemazmur ini juga mengulik-ngulik perasaan dan pikiran kita. Aduh Romo, tangan saya apa udah bersih selama ini? Apakah tangan saya juga kotor dengan perbuatan-perbuatan yang jahat? Apakah tangan saya juga selama ini belum menjadi tangan yang bisa memberi berkat? Lebih banyak tangan yang menodai dan melukai. Ditambah lagi, orang yang masuk ke dalam pekarangan rumah Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, adalah mereka yang murni hatinya. Aduh Romo, kalau tangan sih, orang bisa lihat saya lah. Saya cuci tangan terus. Saya desinfektan terus. Saya dikit-dikit pakai sarung tangan, pakai masker. Tapi ternyata pemazmur memberikan sebuah jawaban yang jauh lebih dalam lagi. Bukan apa yang dilihat oleh manusia di luar sana, tapi hati yang murni, yang gak bisa dilihat oleh yang lain. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Orang lain hanya bisa merasakan orang ini tulus apa enggak. Itu aja kadang-kadang bisa ketipu. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan ini selain membawa permenungan buat kita, tapi juga bisa menjadi alat bagi kita untuk melihat diri kita sendiri. Romo, tangan saya masih kotor, belum bersih. Jawabannya, bersihkan. Romo, hati saya belum murni Romo. Masih ada dalih-dalih, masih ada intrik-intrik dan lain sebagainya. Bersihkan, murnikan. Pertanyaannya langsung, bagaimana caranya Romo? Banyak orang tidak tahu. Tahu dia salah. Tapi egonya jauh lebih besar untuk menutupi kesalahannya. Santo Paulus memberikan jawaban yang luar biasa di Roma bab 8. Paulus dalam suratnya membedakan dua manusia. Manusia daging dengan manusia rohani. Dengan jawaban itu kita bisa bertanya, dalam hidupku ini setiap hari, gak usah jauh-jauh sepanjang hidup, kemarin aja deh, dari pagi sampai tidur. Apakah aku lebih mencerminkan manusia kedagingan, nafsu, keserakahan, pesta pora, iri hati, dendam, amarah dan teman-temannya itu? Atau aku lebih menjadi pejuang-pejuang manusia rohani, lebih menghidupkan sisi rohani dalam hidupku. Bukan cuma sekedar berapa kali rosario, berapa kali berdoa, berapa kali ngaku dosa. Itu baik, tapi apakah hal-hal rohani sudah kelihatan, tampak, dihidupi dalam hidup kita sehari-hari? Manusia yang terus-menerus dikuasai oleh daging, ujungnya adalah maut, sikap permusuhan dengan Allah. Tetapi manusia rohani adalah manusia yang mencari damai dan sejahtera. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini, selain membuat kita melihat diri kita
siapa diri kita, ke dalam diri kita. Bacaan Injil mencerminkan keadaan masyarakat, keadaan umat beriman di zaman Yesus, bahkan masih ada di zaman sekarang. Diceritakan dua berita sangat heboh. Orang-orang datang kepada Yesus. Kalau Anda perhatikan, teksnya baik-baik, luar biasa. Dikatakan orang-orang banyak datang, pasti dengan heboh, pasti dengan kepo, pasti dengan segala macam cerita yang seru-seru. Tuhan, itu ada orang-orang Galilea, artinya banyak orang-orang Galilea yang disembelih, waduh, oleh Pilatus. Wow, sampai-sampai darah mereka tercampur dengan darah kurban yang sedang mereka persembahkan. Ternyata orang-orang Galilea ini bukan penjahat, bukan lagi dihukum mati, bukan. Orang yang sedang mempersembahkan kurban kepada Allah. Orang baik, orang beragama, tapi kok mengalami nasib seperti itu. Matinya kok mengenaskan seperti itu. Enggak kalah heboh lagi. Yesus tambah lagi. Sangkamu 18 orang yang ketimpa tiang di Siloam. Dosanya lebih besar daripada semua orang di Yerusalem ini. Siapa orang yang datang ke Siloam? Kita tahu orang Siloam itu, orang-orang yang datang ke Siloam adalah orang-orang sakit. Waduh, udah sakit. Bisa jadi lumpuh, buta, atau tuli, atau sakit yang lain. Datang ke Siloam minta kesembuhan. Ada kolam yang katanya malaikat suka turun. Tapi bukannya kesembuhan, malah ketimpa tiang. 18 orang, berarti tiangnya gede banget. Saudara-saudara, dalam kisah ini Yesus berbicara soal nasib buruk yang ditimpa oleh orang-orang baik. Nasib buruk, sakit penyakit, kanker, stroke, bangkrut, ditipu oleh orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah. Dengan mudah, mentalitas yang mau diluruskan oleh Yesus, yaitu kita seringkali berpikir kalau orang baik kena apes, hidupnya naas, pasti dia dosanya besar. Semakin besar naasnya, semakin apes kehidupannya, berarti semakin besar dosanya. Di situ Yesus mau meluruskan, hati-hati. Jangan cuma bisa menunjuk. Mereka pasti berdosa, dia pasti berdosa, dia pasti punya salah, dia pasti punya kurang. Yesus mau mengatakan sebetulnya ketika kita menunjuk orang lain, satu jari memang menuju ke orang lain, tapi lihat 4 jari yang lain sedang menunjuk diri kita sendiri. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah mengadili, jangan mudah seolah-olah nasib buruk orang lain, dosa-dosa orang lain membuat diri kita, dosa saya mah cuma kecil-kecil, cincailah. Dosa saya mah masih kecil-kecil, saya masih kehitung orang baik lah. Buat Yesus tidak. Kriterianya adalah apakah dalam hidup kita ini kita berbuah. Sederhana kok sebetulnya. Tadi dalam perumpamaan pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kata-kata itu aja udah membuat kita nih, pohon ara salah tumbuh kayaknya. Ada pohon ara tumbuh di kebun anggur. Udah begitu kagak berbuah lagi. Tetapi di sini kita bisa melihat kesabaran Allah. Bukan cuma nunggu, tapi dipupuk, dicangkul tanah sekelilingnya. Ada begitu banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan dalam hidup kita sebetulnya untuk memperbaiki diri dan juga untuk berbuah. Tapi sayangnya, seringkali, lebih seringnya kita lalaikan, lebih seringnya rahmat itu kita anggap angin lalu belaka. Saudara-saudara, mari bertanyalah sekali lagi, Tuhan, apakah aku sudah boleh, sudah pantas masuk ke rumah-Mu yang kudus? Jawablah pertanyaan itu sepanjang hari ini dan berusahalah bagaimana diri kita bisa masuk ke dalamnya. Ya Tuhan, sebagai manusia fana, kami selalu diberi kesempatan, kekuatan baru untuk memperbaiki diri, hidup dalam pertobatan sejati, dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah buah-buah pertobatan ini
menghasilkan rahmat keselamatan bagi kami. Sembuhkan mereka yang sakit, beri jalan keluar bagi mereka yang sedang putus asa. Kuatkan panggilan-panggilan para imam, para calon imam, suster, bruder, orang-orang yang terpanggil. Biarlah mereka tidak pernah kehilangan api panggilan mereka. Bagi mereka yang sedang goyah, hidup dalam keraguan, berilah mereka rahmat kepastian. Ya Bapa yang kudus, lancarkanlah rezeki-rezeki kami. Berilah kekuatan bagi setiap orang yang mencari nafkah buat keluarganya di saat-saat sulit seperti ini. Biarlah Engkau menjadi kekuatan bagi kami, kekuatan yang nyata dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.